Di suatu sudut negeri yang jauh dari hingar-bingar kota, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah, pepohonan rimbun, dan hutan lebat yang menyimpan rahasia alam. Udara pagi selalu membawa kesejukan yang menyapa setiap jiwa, seakan alam mengirimkan bisikan penuh harapan kepada mereka yang mendengarnya. Di desa inilah, pada suatu hari yang sejuk dan berkabut, hidup seorang nenek tua bernama Maksari, yang meskipun hidup dalam keterbatasan, selalu menebarkan kebaikan dan ketenangan dalam setiap langkahnya. Maksari tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran desa. Rumahnya sederhana, terbuat dari bambu dan rumbia, namun penuh dengan kehangatan. Di setiap sudut rumahnya, terdapat jejak-jejak kehidupan yang syarat akan perjuangan dan keikhlasan. Meski ia sering kekurangan harta, hatinya selalu dipenuhi rasa syukur. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, menyapa mentari dengan harapan baru, sambil menyiapkan secangkir teh hangat yang selalu menemani waktu sepi di teras rumahnya. Di pekarangan kecilnya, ia menanam sayuran dan bunga, seolah-olah setiap tanaman adalah teman yang setia menemaninya. Warga desa sering memandangnya dengan kekaguman, bukan karena kemewahan, melainkan karena semangatnya yang tak pernah padam dan senyum lembut yang selalu mengundang rasa damai. Pada suatu pagi yang berbeda, saat kabut masih menggantung rendah dan embun menetes di ujung dedaunan, Maksari merasakan suatu panggilan. Entah dari mana datangnya, ada bisikan alam yang menggugah hatinya. Di balik suara angin yang berdesir dan riak-riak daun yang menari, ia seakan mendengar undangan untuk berjalan lebih jauh ke dalam hutan, ke tempat yang belum pernah ia pijak sebelumnya. Dengan langkah pelan namun mantap, ia menggenggam tongkat kayu yang sudah menemaninya sejak masa muda. Perjalanan itu bukanlah perjalanan yang biasa. Jalan setapak yang sempit dan berliku membawa Maksari melewati ladang-ladang yang sunyi, hutan yang menyimpan cerita lama, dan sungai kecil yang mengalir dengan tenang. Di setiap hembusan angin, ia merasa seolah-olah alam menyapa. Ikutilah panggilanku, ada sesuatu yang menanti. Setelah berjalan cukup lama, Maksari tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik pepohonan raksasa dan semak belukar yang lebat. Gua itu terlihat seolah-olah telah lama dilupakan oleh waktu, namun di balik kesederhanaannya tersimpan aura keagungan dan misteri. Di mulut gua, tercermin sinar mentari yang menembus celah-celah batu, menciptakan bayang-bayang yang menari-nari di dinding gua. Dengan langkah hati-hati, Maksari mendekati pintu gua tersebut. Di dalamnya, suasana seketika berubah. Kegelapan yang pekat bercampur dengan aroma tanah basah, seolah-olah gua itu menyimpan rahasia alam yang dalam. Di tengah keheningan yang mencekam, matanya tertumbuk pada sebuah sosok yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Seekor ular besar, dengan sisik berkilau seindah permata, terbaring dengan tenang di sudut gua. Dalam keheningan itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Ular besar itu menatap Maksari dengan mata yang penuh kelembutan dan kebijaksanaan, seolah-olah menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Hati nenek itu seakan tahu. Pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah tanda bahwa hidupnya akan berubah. Maksari, dengan hati yang penuh keikhlasan, tidak merasakan ketakutan. Sebaliknya, ia merasa hangat seperti pelukan alam yang menyelimuti jiwa. Dalam tatapan itu, ia merasakan sebuah komunikasi batin. Engkau adalah yang terpilih, yang membawa cahaya bagi sesama. Kebaikan yang selama ini kau sebarkan akan mendatangkan berkah yang melimpah. Dalam momen tersebut, waktu seolah berhenti. Setiap detik terasa begitu berarti, seperti alunan musik yang menghanyutkan perasaan dalam kedamaian yang mendalam. Setelah pertemuan itu, Maksari meninggalkan gua dengan hati yang bergemuruh oleh harapan baru. Sepanjang hari, ia merasakan kehangatan aneh yang mengalir dalam setiap nadinya. Malam itu, ketika langit dihiasi bintang yang bersinar redup, ia tertidur dengan wajah yang damai. Di dalam mimpinya, ia kembali bertemu dengan ular besar itu. Kali ini, sang ular berbicara dengan bahasa yang bukan dari mulut, melainkan melalui getaran jiwa. Maksari, alam telah memanggilmu untuk menyebarkan pesan tentang kasih, harapan, dan kesederhanaan. Dalam dirimu terkandung kekuatan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah lama hilang di desa ini. Maksari terbangun dengan perasaan seolah-olah ia baru saja menerima rahasia alam yang mendalam. Di balik setiap kata yang tersirat, tersimpan petunjuk tentang cara menyembuhkan tanah, menumbuhkan tanaman yang layu, dan mengajarkan umat tentang kebaikan yang sejati. Pagi berikutnya, dengan semangat yang membara, Maksari kembali ke desa. Di pekarangan kecilnya, ia mulai menerapkan pesan yang diterimanya dari alam. Ia menanam benih-benih dengan penuh cinta, membisikkan kata-kata penyemangat kepada setiap tanaman seolah mereka adalah sahabat yang telah lama terpisah. Setiap hari, ia menyiram tanaman dengan air yang diambil dari sumur tua, sambil terus mengingat pesan dalam mimpinya. Setiap kehidupan memiliki tujuan, setiap benih mengandung janji keajaiban.
Warga desa, yang awalnya merasa heran atas perubahan yang terjadi, mulai berkumpul di pekarangan Mak Sari. Mereka melihat bahwa tanah yang dulu tandus mulai berubah menjadi subur, bunga-bunga bermekaran dengan warna-warni, dan tanaman sayur tumbuh dengan semangat yang mengagumkan. Semangat gotong royong pun mulai tumbuh, seolah-olah keajaiban itu menular kepada setiap insan yang percaya pada kekuatan alam. Namun, tidak semua perjalanan menuju berkah berjalan mulus. Seiring dengan berjalannya waktu, datanglah badai yang menguji keikhlasan dan keberanian Mak Sari. Ada sekelompok orang di desa yang merasa iri dengan perubahan yang terjadi. Mereka mulai menyebarkan kabar negatif dan keraguan, mencoba memecah belah semangat persatuan yang selama ini tumbuh di antara warga. Di tengah keraguan dan konflik, Mak Sari tetap teguh pada keyakinannya. Dalam hening malam, ia sering duduk di teras rumahnya, menatap bintang sambil berbicara pada langit. Aku percaya setiap cobaan adalah bagian dari rencana alam. Semoga setiap jiwa yang tersesat menemukan jalan kembali ke cahaya. Ia pun mengajak warga desa untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada alam, mengadakan pertemuan kecil di bawah pohon besar di tengah desa, di mana ia menceritakan kisah pertemuannya dengan ular di gua. Dengan sabar, ia menjelaskan bahwa setiap ujian yang dihadapi adalah pintu menuju keajaiban yang lebih besar. Jika kita mampu membuka hati dan saling menguatkan. Salah satu malam, ketika awan gelap menyelimuti langit dan angin berhembus kencang, Mak Sari kembali merasakan panggilan dari gua. Dalam keheningan malam yang penuh harap, ia mendekati gua untuk mencari ketenangan. Di sana, dalam sinar rembulan yang lembut, ia melihat ular besar itu kembali. Kali ini, kehadiran sang ular terasa lebih agung, seolah membawa pesan dari semesta. Mak Sari menyentuh pipi batu di gua dan berkata lirih, "Aku telah belajar bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan hidup. Kau, yang dulu hanya sebuah misteri, kini menjadi penuntun bagi kami semua." Tatapan ular itu seolah menjawab, "Kebaikan yang kau tanam di hati akan tumbuh menjadi pohon yang memberi naungan bagi semua. Teruslah berjalan, sebarkan kasih, dan lihatlah bagaimana berkah akan mengalir seperti air di sungai." Pertemuan itu memperkuat tekad Mak Sari untuk tidak hanya mempertahankan perubahan kecil di pekarangannya, tetapi juga untuk menyebarkan pesan tentang kebaikan dan keajaiban kepada seluruh desa. Berkat semangat Mak Sari, perlahan-lahan seluruh desa mulai bersatu. Warga yang dulu terpecah oleh perbedaan pandangan kini berkumpul untuk bekerja bersama. Mereka belajar dari nenek tua itu, menanam di lahan yang semula gersang, dan merawat tanaman dengan penuh cinta. Dalam pertemuan di balai desa, Mak Sari berbicara dengan suara lembut namun tegas. Kita adalah bagian dari alam. Saat kita merawat tanah, air, dan udara, alam pun akan merawat kita kembali. Marilah kita buka hati, bersama-sama membangun kembali desa ini dengan dasar keikhlasan dan kasih. Semangat kebersamaan itu membawa perubahan yang nyata. Hasil panen pun meningkat, kesehatan warga membaik, dan kepercayaan akan kekuatan alam kembali tumbuh. Kisah tentang nenek tua dan pertemuannya dengan ular di gua menjadi inspirasi bagi generasi muda, mengajarkan bahwa dalam setiap ujian terdapat pelajaran berharga. Waktu terus bergulir, dan Mak Sari semakin renta, namun semangatnya tetap menyala seperti lentera di tengah malam. Setiap hari, ia menghabiskan waktu dengan mendampingi anak-anak desa, menceritakan kisahnya dengan penuh penghayatan dan keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa berkah tak selalu datang dalam bentuk materi, melainkan juga melalui kebaikan hati, kesabaran, dan kerja keras untuk menjaga alam. Dalam salah satu pertemuan di bawah pohon beringin tua, seorang anak bertanya, "Nenek, mengapa engkau tidak pernah menyerah walau hidup sangat sulit?" Mak Sari tersenyum lembut sambil memandang langit yang mulai memerah di ufuk pagi. "Nak, hidup ini ibarat sebuah taman. Kadang ada musim kemarau, kadang ada musim hujan. Namun, jika kita menanam benih kebaikan dan merawatnya dengan hati, suatu hari nanti, taman itu akan mekar indah dengan penuh berkah." Pesan inilah yang terus hidup, menjadi warisan abadi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Cerita tentang nenek tua yang bertemu dengan ular besar di gua tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai universal tentang harapan, keberanian, dan cinta kasih. Seiring berjalannya waktu, gua yang pernah menjadi saksi bisu pertemuan ajaib itu kini telah menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari ketenangan dan inspirasi. Setiap pengunjung yang datang ke gua, dengan hati yang penuh kerendahan, merasakan kehadiran sesuatu yang lebih. Sebuah keajaiban yang melampaui nalar, yang mengingatkan bahwa di balik setiap kesederhanaan, tersimpan kekuatan alam yang tak terhingga. Mak Sari dengan segala keletihannya, telah menorehkan kisah yang mengalir seperti sungai, membawa harapan dan berkah kepada setiap insan yang mendengarnya.
Kisahnya bukan hanya tentang pertemuan dengan seekor ular besar, melainkan tentang perjalanan hidup seorang wanita sederhana yang menemukan kekuatan dalam keikhlasan, keberanian dalam menghadapi cobaan, dan cinta yang tulus untuk alam dan sesama. Saat senja menyapa dan bintang-bintang perlahan bermunculan di langit, kita pun diingatkan bahwa setiap detik hidup adalah anugerah. Semoga kisah Mak Sari ini menjadi pelita yang menerangi jalan, menginspirasi kita untuk selalu percaya bahwa di balik setiap kegelapan akan selalu ada cahaya yang menanti. Cerita ini adalah persembahan jiwa, sebuah narasi yang mengajak kita merenung tentang arti hidup, tentang keberanian untuk terus melangkah meski keterbatasan menghimpit, dan tentang keajaiban yang selalu hadir ketika hati kita terbuka untuk menerima berkah alam.